Kita buat satu soal lagi. Terus soalnya kita buat pilihan ganda. Halo semuanya, selamat datang kembali di YPL Channel. Di video saya sebelumnya, saya telah memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat kelas, bagaimana cara menggabungkan guru dan siswa, dan bagaimana cara siswa bergabung ke classroom menggunakan handphone Android mereka. Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi tentang bagaimana cara membuat soal kuis ataupun soal ujian online di Google Classroom. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, yang pertama kita buka Google Chrome dan memasukkan alamat classroomgoogle.com. Kemudian kita pilih kelas yang akan kita berikan kuis ataupun soal-soal ujian kepada siswa-siswa. Di sini saya memilih kelas yang telah saya buat. Selanjutnya kita pilih tugas kelas. Ketika kita memilih tugas kelas, kita harus membuat topik terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat topik ujian atau kuis. Jika kita ingin membuat topik baru, kita bisa pilih buat, terus pilih topik dan membuat topiknya di sini. Oke, karena di sini saya sudah membuat topik, yaitu topik ujian atau kuis. Kita langsung saja untuk membuat soal kuis atau soal ujian, kita memilih buat, terus pilih tugas kuis. Oke, di sini kita berikan judul, misalnya kuis 2, dan berikan petunjuknya, kerjakan kuis 2 berikut ini misalnya. Oke, di sini kita pilih blank quiz untuk membuat soal-soalnya. Oke, setelah sampai di sini, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membuat nama kuis. Di sini kita ganti namanya, misalnya menjadi kuis 2. Terus di sini kita berikan nama lagi kuis 2. Oke, sebelum kita lanjutkan membuat soalnya, yang perlu pertama kali kita lakukan adalah melakukan pengaturan atau setting. Oke, caranya kita pilih setelan. Kemudian di sini kita harus mencentang beberapa pilihan. Di sini ketika ini dicentang, soal ini atau kuis ini akan dikerjakan oleh siswa hanya satu kali saja. Oke, yang berikut kita pilih yang bagian presentasi. Di sini kita centang tampilkan status progres. Ketika ini dicentang, maka siswa akan melihat status progres mereka. Yang berikut, ketika ini dicentang atau dipilih, maka urutan soal-soal yang akan kita buat itu akan diacak. Terus pesan konfirmasi, misalnya terima kasih Anda telah mengerjakan semua soal. Oke, kita lanjut ke bagian kuis. Oke, di sini ketika ini belum dicentang atau belum dipilih, kita harus pilih yang jadikan ini sebagai kuis. Oke, ini harus kita pilih karena ini merupakan soal kuis. Ini harus diaktifkan. Terus bagian berikut, rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Artinya ketika siswa sudah melakukan pengiriman soal atau sudah selesai mengerjakan soal, maka mereka akan mendapatkan nilai secara otomatis. Ketika kita memilih nanti setelah peninjauan manual, maka ini akan diperiksa lagi secara manual oleh guru tersebut, dan setelah itu akan kirim nilainya kepada siswa. Kali ini saya memilih segera setiap pengiriman, artinya setelah siswa mengerjakan soal, mereka bisa langsung melihat nilai mereka. Terus ini dicentang semuanya. Apabila belum dicentang, ini dicentang semuanya. Artinya ketika ini dicentang, artinya siswa bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Ketika ini dicentang jawaban yang benar, maka siswa akan melihat jawaban yang benar. Misalnya mereka salah mengerjakan soal, maka mereka akan mendapatkan jawaban yang benarnya di bagian bawah. Dan nilai poin ini ketika kita centang, maka siswa akan melihat poin mereka ketika mereka selesai mengerjakan. Jadi ini dicentang saja. Terus jika sudah semuanya, kita pilih
simpan. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya berikan deskripsi. Silahkan mengisi biodata Anda terlebih dahulu. Oke, sebelum mengerjakan soal, kita ingin siswa mengisi biodata mereka, nama dan kelas. Kita berikan nama. Oke, kita pilih jawaban singkat. Aktifkan wajib diisi agar siswa wajib mengisi nama mereka. Kemudian kita tambahkan kelas. Oke, untuk kelas ini saya memilih yang drop down. Jadi kita pilih yang drop down. Terus di sini misalnya kelas 8A, 8B, 8C dan seterusnya, 8D misalnya. Oke, di sini hanya 4 kelas. Terus kita aktifkan wajib diisi. Oke, untuk melihat hasilnya seperti apa, kita bisa scroll ke atas dan pilih yang ini ya, pratinjau. Oke, nanti akan tampilannya seperti ini di siswa. Jadi mereka mengisi nama terus kelas. Nah, seperti ini ya. Oke, ini kita tutup saja. Dan kita lanjutkan untuk membuat soalnya. Oke, untuk bagian soal saya ingin memberikan bagian atau section. Jadi di sini saya memilih tambahkan bagian. Oke, di sini kita berikan judul soal, misalnya soal quiz 2. Oke, di sini deskripsinya misalnya pilihlah jawaban yang tepat. Oke, untuk membuat soal kita pilih tanda ini untuk menambahkan pertanyaan. Kita klik, kemudian kita membuat pertanyaannya. Oke, untuk membuat pertanyaan kita bisa melakukan ketik secara manual ataupun kita menyalin dari soal-soal yang telah kita buat sebelumnya. Oke, di sini saya akan menyalin dari soal yang telah saya buat. Misalnya, oke, ini di copy, saya salin soalnya, klik kanan, copy, terus kita kembali ke sini dan tempel. Oke, jadi seperti ini. Terus untuk optionnya atau jawabannya kita bisa isi di bagian ini, di opsi 1 dan seterusnya. Misalnya ini kita copy terus ditempel di sini. Terus berikut kita harus mengaktifkan wajib diisi dan oke, di sini kita ingin mengacak opsi jawabannya. Caranya seperti ini, kita pilih tanda titik 3 di sini. Terus aktifkan acak urutan opsi, kita centang atau klik. Oke, ini sudah dicentang, artinya opsi ini akan diacak sehingga ketika siswa mengerjakan jawaban-jawaban ini akan teracak. Oke, berikutnya kita menambahkan kunci jawaban dan memberikan poin. Oke, kita pilih kunci jawaban. Oke, di sini kita tambahkan poinnya berapa, misalnya poinnya 20 misalnya. Terus kita pilih jawaban yang benar. Di sini jawaban yang benar adalah 1978. Oke, kita pilih jawaban yang benarnya, terus kita pilih selesai. Oke. Di sini sudah ada 20 poin. Oke, kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Kita pilih di sini pratinjau untuk melihat. Oke, di sini kita masukkan nama misalnya seperti ini. Terus kelas misalnya kelas 8B, terus klik berikutnya dan kita bisa lihat soalnya. Oke, ini soalnya akan seperti ini. Oke, ini kita tutup saja. Kita kembali untuk membuat soal berikutnya. Ini soal pilihan ganda, yang tadi soal pilihan ganda ya. Kita pilih pilihan ganda. Kita buat satu soal lagi. Terus soalnya kita buat pilihan ganda. Terus kita melakukan salin dari soal yang telah kita buat, misalnya seperti ini, disalin. Terus kita aktifkan wajib diisi, diaktifkan, terus acak urutan opsi. Jawabannya akan diacak. Terus kita pilih kunci jawaban. Masukkan kunci jawabannya, poinnya misalnya 20. Jawabannya adalah sistem papan buletin. Kita pilih jawaban yang benarnya, terus pilih selesai. Oke, yang berikutnya kita akan membuat sebuah soal isian.
Oke, soalnya akan saya copy dari sini. Oke, media sosial berbasis web yang memuat video-video disebut. Oke, ini jawabannya adalah YouTube ya. Jawabannya adalah YouTube. Terus kita pilih bentuk soal jawaban singkat. Ini jawaban singkat. Jadi siswa akan mengisi jawaban singkat. Oke, ini kita aktifkan wajib diisi. Kita pilih kunci jawaban, kita masukkan poinnya 20. Terus kita berikan jawaban yang benarnya apa. Misalnya di sini YouTube. Tambahkan jawaban yang benar. Jadi bisa saja siswa menulis seperti ini atau mengetik seperti ini, YouTube, Y-nya huruf besar atau huruf kapital. Atau bisa saja siswa mengetik seperti ini, YouTube, pakai huruf kecil semua ya. Atau bisa saja huruf besar semua, siswa bisa menjawab seperti ini, YouTube, pakai huruf kapital semua ya. Jadi kita harus memberikan kemungkinan siswa menjawab seperti ini. Kita harus menambahkan jawaban seperti ini untuk kasus jawaban singkat ya. Terus setelah itu kita harus centang ini, tandai semua jawaban tidak benar lainnya. Artinya ketika kita mencentang ini, maka selain siswa menjawab ketiga teks ini, maka itu dinyatakan salah. Oke, setelah sudah kita pilih selesai. Oke, dan kita tambahkan lagi beberapa soal. Untuk melihat poin totalnya, kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada poin total 60. Jadi poinnya sudah 60 ya. Kita bisa tambahkan lagi 2 nomor lagi. Yang berikut kita bisa menambahkan pertanyaan, tetapi pertanyaan ini atau soal ini kita impor dari Google Drive. Jadi kita sudah membuat misalnya kita sudah membuat soal di Google Drive, kita bisa mengimpornya dari sana. Caranya kita klik import pertanyaan, kita klik di sini. Oke, di sini saya sudah membuat beberapa soal. Oke, di sini misalnya saya ambil dari kuis 4. Kita bisa pilih kuis ini, kita klik. Oke, di sini akan ada tampilan soal-soalnya. Kita bisa pilih soal yang mana. Oke, misalnya saya pilih soal ini, terus soal yang ini, misalnya tambah 2 nomor lagi ya. Kita klik import pertanyaan, dan kita lihat soalnya sudah masuk ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan kunci jawabannya. Oh, di sini kunci jawabannya sudah ada ya. Oke, di sini jawabannya sudah ada. Kita tinggal menggantikan poinnya. Jadi kita pilih kunci jawaban, kita ganti poinnya. Misalnya poinnya 20. Terus pilih selesai. Wajib di sini sudah diaktifkan ya. Dan oke, ini sudah dicentang. Sudah dipilih acak urutan opsinya. Jadi opsi atau jawabannya akan diacak. Dan soal yang ini juga kita update, kita berikan poinnya 20. Oke, ini jawabannya sudah terpilih dan klik selesai. Oke, dan kita lihat poin totalnya sudah 100 ya. Oke, jadi kita sudah selesai membuat soal. Langkah berikutnya, oke, di sini kita tidak perlu simpan lagi ya, karena semua perubahan sudah tersimpan atau semua soal yang telah kita ketik sudah tersimpan secara otomatis di Google Drive, di drive di sini ya. Semua perubahan disimpan di drive. Di sini kita close saja, kita close. Terus kita kembali ke sini, ke classroom tadi. Nah, di sini soalnya sudah dibuat tadi. Oke, yang berikut kita harus setting lagi. Oke, di sini saya memberikan informasi. Ketika soal kuis 2 ini kita ingin memberikan kepada beberapa kelas. Kita harus pilih di sini. Misalnya soal kuis 2 ini saya memberikan kepada beberapa kelas di kelas ini. Nah, di sini ada beberapa kelas yang telah saya buat. Tapi kali ini saya akan memilih untuk beberapa kelas saja. Misalnya di sini saya akan pilih kelas informatika gabungan, dan di sini saya akan centang di sini. Saya akan pilih 2 kelas. Saya memilih 2 kelas. Kemudian oke, yang ini adalah tenggat atau batas waktu pengumpulan dari kuis ini kapan kita bisa atur. Misalnya kita berikan batasnya 1 minggu lagi atau minggu depan. Oke, di sini dan waktunya kita berikan. Oke, ini misalnya seperti ini. Terus kita masukkan topiknya. Jadi tadi kita sudah membuat topik. Kita pilih
Topiknya adalah ujian atau kuis. Kita masukkan ke topik ini ya, ujian atau kuis. Oke, setelah sudah semuanya, soal-soal sudah dibuat tadi, pengaturannya sudah, kita berikan kepada dua kelas yang ini ya. Ini kita centang yang atas sama yang ini tadi ya. Kita berikan soal ini kepada dua kelas. Terus setelah itu kita bagikan atau tugasan kepada siswa. Oke, di sini kita bisa menyimpan draftnya, atau kita bisa langsung saja tugaskan. Ketika ini diklik, maka siswa bisa langsung mengerjakan kuis yang ada. Atau ketika kita mengklik tugaskan, maka siswa akan mendapatkan notifikasi bahwa ada kuis yang diberikan oleh guru di Classroom. Oke, kita klik tugaskan. Oke, dan ini ya. Jadi di sini sudah ada tugas kelas, di sini kuis 2-nya sudah ada di sini. Tenggat atau batas pengumpulannya 16 Mei jam 23.59. Terus kita bisa lihat di sini di forum. Oke, di sini ada info terbaru atau pengumuman. Sini YPL Channel memposting tugas baru kuis 2. Oke, jadi di sini siswa juga bisa mendapatkan notifikasi secara langsung ya. Ketika kita tadi sudah mengklik tugaskan, maka siswa mendapatkan notifikasi bahwa ada tugas di Classroom. Oke, sekarang saya ingin memberikan bagaimana cara siswa mengerjakan tugasnya. Oke, di sini saya akan masuk sebagai siswa. Saya membuka Classroom Google. Di sini saya sudah masuk ke kelasnya. Kemudian saya pilih kelas. Nah, sekali lagi ini saya masuk sebagai siswa ya. Ketika kita masuk sebagai siswa akan tampilannya seperti ini. Terus di sini ada pemberitahuan dari YPL Channel atau dari guru mata pelajaran pada jam 9:05. YPL Channel memposting tugas baru. Untuk mengerjakannya bisa kita langsung klik di sini. Kita bisa klik atau siswa bisa klik kuis 2. Di sini ada kuisnya. Bisa klik kuis. Oke, di sini akan tampilannya seperti ini ya. Jadi siswa harus memilih kelas, misalnya kelas 8A. Terus namanya misalnya ini siswa 1 misalnya, terus klik berikutnya. Oke, dan di sini ada soalnya. Media sosial berbasis web yang memuat video-video disebut. Oke, di sini kita jawab saja YouTube. Oke. Terus di bawah ini fungsi-fungsi Excel. Fungsi Microsoft Excel adalah kecuali misalnya membuat makalah, kecuali ya. Terus kita jawab. Oke, ini jawab sembarang saja. Oke, cara jawabnya seperti ini. Terus setelah menjawab semua pertanyaan, kita atau siswa bisa pilih kirim. Oke, di sini terima kasih Anda telah mengerjakan semua soal. Lalu kita bisa melihat skor, dan ini adalah skor kita ya. Skor siswa yang telah mengerjakan soal ini 40. Bisa melihat kembali soal-soal yang telah dikerjakannya dengan cara di scroll ke bawah dan melihat, oh ini adalah jawaban yang benar, ini jawabannya salah, dan di sini siswa akan mendapatkan jawaban yang benarnya ya. Di sini jawaban yang benarnya adalah 1978. Oke, seperti ini ya. Oke, ini kita tutup saja. Oke, kita kembali lagi ke guru. Untuk melihat siswa-siswa mana saja yang sudah mengerjakan, kita bisa pilih di sini ya. Kita bisa lihat nilai dan kita lihat siswa-siswa mana saja yang sudah mengerjakan. Oke, di sini kuis 2, kita lihat bahwa ada siswa yang sudah mengerjakan. Kita bisa pilih tugas kelas dan pilih kuis 2. Oke, di sini kita bisa lihat satu siswa diserahkan. Artinya siswa yang ada sudah mengerjakan kuisnya. Kita bisa lihat tugas. Di sini dikatakan LC Febriani diserahkan, artinya dia sudah mengerjakan kuisnya. Oke, dan untuk melihat nilainya, kita kembali, kita klik kelas. Untuk melihat nilai atau skor yang telah dikerjakan siswa, kita bisa pilih tugas kelas. Terus kita klik ini, kita klik kuis 2, terus kita klik kuis 2 ini, kita klik. Oke, di sini ada tanda edit formulir ini, kita klik. Dan di sini kita pilih respon. Nah, di sini kita bisa lihat siswa mana saja yang sudah mengerjakan. Di sini karena anggotanya hanya satu yang sudah bergabung, jadi di sini baru dikerjakan satu siswa. Oke, di sini ya. Ini pertanyaan, bisa lihat
individual. Nah, di sini kita bisa pilih di sini, klik untuk melakukan download tanggapan. Kita bisa download tanggapannya dari siswa-siswa yang sudah mengerjakan. Kita download. Terus kita bisa melihat hasil tanggapan dari siswa-siswa yang ada. Oke, dan ini adalah hasil tanggapan dari siswa yang ada. Ini dalam bentuk file Excel. Ini kelas 8A. Ini skornya dan ini nama siswanya. Terus ini adalah kelasnya. Nah, ini karena baru satu siswa sehingga tampilannya seperti ini. Jika ada banyak siswa maka tampilannya akan menjadi banyak ya di sini ya. Oke, sekian video tutorial tentang bagaimana cara membuat soal di Google Classroom dan bagaimana cara siswa mengerjakan soalnya menggunakan Google Classroom. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, silakan share dan silakan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan info-info terbaru atau video-video terbaru dari YPL Channel. Terima kasih.